Seperti itu. Tapi Oke. saya yang pelakunya. Kalau misalnya laki-lakinya atau perempuannya posesif, nah itu yang buat banyak pikiran dari setiap pasangannya. Ya, halo Genji, lagi-lagi di Zito kita akan bahas mengenai topik-topik yang sama. Cuman di sini kita akan bagaimana kita akan berbagi persepsi atau kacamata dari kakak kakak Lita. Di sini hadir bersama saya. Terima kasih loh sudah datang dan Sama-sama. sempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman Genji. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Bagaimana kakaknya sendiri? Excellent, baik juga. Kakak Lita asli sini atau? Kalau saya, iya, bapaknya saya asli sini, mami saya dari Malang. Oh, jadi mix Malang dan Iya. Manggarai. Sudah sering ke Malang? Terakhir kelas 6 SD, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Berarti sekarang pasti Malang sudah ada perubahan Iya, perubahan yang jauh. jauh ya. Iya. Eh, eh. Sekarang udah kerja atau bagaimana Aduh, sibukannya? kalau saya sih tidak pengangguran, tapi saya ada usaha sendiri di rumah. Wes. Usaha apa nih? Saya ada jual cemilan ringan dan nama tokonya Rajanya Cembilan. Oh, sudah ada Iya, sudah ada. outletnya. Iya, Raja Cembilan. Rajanya Cemilan. Teman-teman yang pengen cemilan boleh ke Raja Cemilan. Lokasinya di mana, Kak? Lokasinya depan gereja Pentekosta Pasar Baru. Oh, di Kosta Pasar Baru. Iya. Berarti ini calon-calon leadership masa depan ini. Amin. Amin. Pekerjaan yang remote work. Jadi pekerjaan Kalita ini bisa dari rumah, di kantor, dimanapun bisa Iya, akses. bisa. Keren, keren, keren. Nah, Kalita, teman-teman Genji kita itu pasti update mengenai apa sih pembahasan Zitalk sekarang. Nah, di sini kita akan bahas beberapa poin seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi bagaimana pendapat Kekelita nih untuk mengenai generasi kita sekarang? Karena kita tahu generasi Z itu memiliki karakteristik yang sangat frontal atau terbuka terhadap berbagai hal, mulai dari isu lingkungan dan sosial, multikulturalisme, terus apalagi kemajuan teknologi. Itu sangat-sangat update oleh anak-anak muda. Nah, aduh, bukan pertanyaan sih. Pembahasan pertama itu masa generasi Z lebih kritis daripada generasi sebelumnya? Menurut saya, kalau untuk generasi sekarang sih lebih beruntung ya, di mana teknologi lebih berkembang. Sedangkan di generasi sebelumnya teknologi belum seberkembang seperti sekarang. Nah, Betul. contohnya kita nih, Ya. sudah misalnya internetnya lancar karena kita sudah ada media sosial yang luas dan teknologi. AI apalagi Iya. didukung oleh AI Iya, Kakak Ita ya? betul sekali. Nah, jadinya kita tuh kayak kita sekarang tuh terpenuhi sekali, Betul. di mana pendidikan yang sudah terpenuhi. Bisa dibilang instan Iya, juga. betul. Betul sekali. Ya, seperti itu kalau penilaian dari saya. Berarti Gen Z itu sangat spesial Iya, pada generasinya sendiri. Iya. Serba tersediakan, Iya, mulai betul dari perkembangan teknologi, kemajuan kota, terus inovasi-inovasi yang sebelumnya itu kurang dan Iya, sekarang sudah sudah. menjadi lebih oke. Iya, betul sekali. Oke. Nah, Kelita ini sekarang kan kerja, punya usaha sendiri. Iya. Dalam usahanya itu hal yang paling membantu itu seperti apa? Kalau hal yang paling membantu misalnya, jadi kan kalau dulu bukannya apa ya, misalnya kita mempromosikan barang melalui suatu media, misalnya poster. Tapi sekarang bisa melalui online, jadi lebih gampang. Iya, lebih luas Iya, dia. lebih luas. Betul. Keren, keren, keren. Nah, untuk teman-teman Genji itu sangat
apa namanya punya potensi untuk bisa mengkreat sesuatu untuk membuka usaha, karena sekarang untuk bagian pemasarannya itu tidak harus fisik Iya, tapi dibantu oleh AI dan dibantu oleh banyak fitur-fitur di aplikasi yang bisa menguntungkan untuk penjualan iya sekali. gitu. Sekarang kurang apa? Bagaimana dia punya eh, s- omset untuk usahanya Kakak Lita nih? Puji Perkembangan seperti Tuhan. apa? Puji Tuhan. Tapi kalau untuk bulan Desember ini memang kayaknya agak sepi karena kan banyak anak-anak langganan Ah yang ya. sudah pulang berlibur. Oh ya, Nah, betul. sebelumnya kan saya buka awal Agustus kemarin. Awal Nah, Agustus. itu tuh rame yang beli sampai sebulan tuh bisa 3 juta. Dari modal yang 500 Mm-mm. rupiah bisa jadi 3 juta. Keren. Karena sekarang juga lagi rainy season, musim Iya, hujan, jadi agak sepi. Mulai betul. dari UMKM dan apalagi pariwisata. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Lita. Baik. Santai. Aduh, bikin. Santai-santai. Nah, Kak Lita di sini juga kita punya pertanyaan apa? Akan membahas hubungan pacaran itu akan terganggu terhadap mental health atau mental kesehatan remaja sekarang. Kalau menurut saya sih tidak. Tergantung dari hubungannya. Tergantung dari Iya, hubungannya. betul sekali. Seperti apa tuh? Karena kan selama ini, puji Tuhan juga saya tidak pernah mendapatkan hubungan yang toksik. Nah, tergantung dari pasangannya sih kakak seperti apa. Kalau misalnya laki-lakinya atau perempuannya Hmm. posesif, nah Hmm. itu yang buat banyak pikiran dari setiap pasangannya. Iya, iya, iya. Berarti yang mengganggu terhadap mental health-nya apa Genji sekarang itu mulai dari pasangan toksik, obsesif, posesif, Posesif. posesif, posesif. Itu yang mengganggu terhadap mental health. Iya. Di sisi lain, apakah ada unsur lain yang bisa mengganggu Kalau dari selain pasangan toksik atau terlalu posesif? oh, misalnya bisa juga di luar selain pacaran, misalnya Eh, hubungan dan orang lain. iya, Iya. Kalau yang saya tahu sih, saya pernah merasakan hal itu di mana banyak orang-orang yang salah menilai kita, yang membuat kita kepikiran dan rasa ya mentalnya kita down sekali. terganggu. Iya, terganggu. Bisa juga dari keluarga sendiri. Ah, betul, ya. Dimana kalau yang kita lihat di luarnya itu misalnya bahagia sekali, kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Misalnya ada masalah kecil yang buat salah satu keluarga tuh marah, yang buat sampai kepikiran diomong, kau nih anak tidak jelas seperti ini tuh. Itu kan persepsi personal Uh, itu. Tapi sebagai Genji karena ini bibit-bibit unggul, jadi harus punya kekuatan untuk membangun relationship yang baik dan mengenai keluarga tadi. Jadi sekarang itu karena kemajuan teknologi, peran orang tua atau keluarga untuk mendidik anaknya atau membimbing anaknya itu kurang karena sudah dikuasai atau oleh sudah terpatok atau sudah fokus ke media sosial begitu. Menurut Kakak Lita nih, apakah betul kalau peran seorang orang tua atau keluarga itu sudah berkurang? Kalau menurut pandangan saya kurang tahu untuk orang lain. Tapi Mm-mm. kalau dari sayanya kakak, eh, seperti misalnya saya tidak pernah ditekankan oleh orang tua seperti apa misalnya. Karena kau main medsos ini sampai Hmm. lupa hal-hal ini. Tidak. Sabnya orang tua selalu bantu menyupport tentang media sosial tuh harus dipergunakan seperti apa. Ya, harus digunakan secara ya sewajarnya saja. Iya, Jangan sampai medsos akan mengendalikan jiwa Anda, betul. kecuali pasangan Anda yang mengendalikan. Kenapa? Amin lagi. Astaga. Iya. Jadi itu tadi Kakak Lita bilang ya tergantung. Iya. Heeh. Yang berikut ini Kakak Lita, masalah generasi sekarang itu tidak terlalu apa namanya peduli terhadap isu atau isu lingkungan mengenai politik itu, atau memang bagaimana kalau Kakak Lita sendiri nih untuk ketika mendengar mengenai isu politik? Kalau menurut saya sih, anak
Sekarang lebih ke mereka bukan tidak peduli tentang politik, tidak. Hanya saja mereka juga menentukan pilihan. Karena kedepannya akan seperti apa? Politik itu bukan hanya tentang misalnya pemimpin bangsa atau negara. Tetapi politik juga misalnya dari air, pelayanan air misalnya, air yang tidak mencukupi di daerah mana-mana. Aku yang memenuhi itu. Heeh. Itu perannya. Iya, Oke. Berarti di sini bagaimana berpolitik dengan sehat, akal sehat seperti Rocky Gerung bilang. Jadi bagaimana memahami seninya politik di dalamnya itu. Karena seorang politik itu, seorang politikus, dia sudah bersumpah untuk menerima jabatan yang dia pegang gitu. Dan ingat jangan korupsi. Ikut deh. iya, betul sekali. Korupsi. Oke. Selanjutnya, Kelita. Sekarang itu kesehatan mental sangat bukan mental, ya mental sih. Sangat terpengaruh terhadap ekspektasi dari Genji karena sekarang itu banyak apa namanya standar kecantikan atau gantengan itu tidak sesuai realita begitu. Karena dicampur aduk oleh kekuatan atau apa ke bantuan dari filter, bantuan dari AI itu merubah semua bentuk wajah, body itu bagaimana itu? Kalau menurut saya sih menggunakan medsos itu dengan sewajarnya, misalnya tidak membohongi publik seperti itu. Karena bagaimana tetap nanti bakalan tahu toh pas ketemu langsungnya seperti Tahu apa. toh? Aku adalah korban. Jangan sampai jadi korban Iya, karena betul sekali. banyak anak muda sekarang sebelum bertemu langsung itu ada komunikasi lewat WhatsApp, Iya. lewat IG. Pas kalau ketemu langsung tidak sesuai realita, ekspektasi yang mendaunkan. Kalau sama jenis lagi. Bahaya. Betul. Kurang tapi. Soalnya saya juga pernah pengalaman sih seperti itu. Seperti itu. Tapi Oke. saya yang pelakunya. Jadi sekarang kan lebih bagaimana ya? Saya lebih jujur ke publik misalnya di Instagram, di TikTok, harus tanpa filter. Karena mau bagaimana nanti tetap juga dilihat oleh orang secara langsung, bukan di Oh, HP. pernah berperan sebegitu. Iya. Tapi Bagaimana pas ketemu langsungnya? bilang gini, oh kau cerita. Tapi beberapa tahun lalu sih, pas saya kelas 2 SMP. Oh kau yang ini mencerita di HP cantik sebenarnya. Ternyata ketemu langsung gini. Saya bilang makanya jangan terlalu percaya HP. Siapa juga. Karena banyak kita juga mau kasih tertarik sesama lawan jenis seperti apa dong. Iya, sebenarnya itu bagian dari personal branding sih Iya. Kalita. Bagian bukan hanya semata untuk promosi bahwa saya akan mengupload filter seperti ini untuk membuat seorang tertarik kepada saya. Tapi itu memang cara penggunaan yang sewajarnya saja Iya. begitu. Tidak salah untuk menggunakan. Bagaimana kita harus apa namanya? Karena filter di dalam fitur HP itu untuk kita gunakan Iya, gitu. betul sekali. Diciptakan. Percuma kalau kita tidak pakai. Tapi banyak korban. Tapi itu sih ya untuk sekarang buat teman-teman. Jangan takut untuk mempublik muka secara langsung. Karena apa? Kita cantik dengan versinya kita masing-masing. Cantik itu Cantik itu. sesuai versi masing-masing. Baik dari cantik, baik dalam menjalankan hidup itu sesuai versi Anda sendiri. Jangan mengikuti versi orang lain. Karena apalagi kan pancaran cantik atau ganteng tuh bisa dilihat dari hati. Kalau kita selalu berbuat baik kepada siapapun, orang lihatnya dari hati, bukan Dari hati. tampak. Siap. Dengan kemajuan apa kota Labuan Bajo sekarang ini, efeknya terhadap Kakak Lita sendiri ini apa untuk kesehariannya, baik dari usahanya Kakak Lita, keseharian yang membuat Kakak Lita senang atau bagaimananya? Kalau menurut saya sendiri sih, apalagi saya sudah lahir dan besar di kota super premium ini, Super premium gak tuh?
bagaimana ya? Apalagi di usahanya saya nih. Heeh. Semakin berkembang di Kota Labuan Bajo, semakin banyak yang kenal. Apalagi kemarin beberapa saya punya pelanggan nih bukan orang asli sini, dari luar. Apalagi kan Wes. Mm-mm. kami juga ada rumah makan, rajanya ikan kuah. Nah, di situ jadinya orang lihat tuh, ih di sini juga ada jualan cemilan nih. Apalagi kan rata-rata yang datang makan di rumah tuh orang yang datang libur di Labuan Bajo untuk lihat Pulau Komodo, Oke. Pulau Padar. Jadinya kita saling menguntungkan sih kalau tinggal di Labuan Bajo nih. Itu sih ya. Keren, keren, keren. Ada tamu domestik Oh, internasional yang sudah mengunjungi tempat usahanya Kalita. betul sekali. Itu kalau sudah dibeli oleh orang asing itu, pasti branding dari produknya Kalita ini akan naik. Apalagi didukungnya oleh Genji sekarang. Jadi Genji khususnya Manggarai Labuan Bajo ini, tolonglah jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu iri dengan usaha-usaha sama Genji. Harus saling mendorong. Betul, betul. Jangan pelihara ego Anda di situ. Kalita Iya. harus saling mendorong di sini karena kita sama-sama bibit unggul untuk mendukung potensi pariwisata kita sekarang. Bagaimana kita harus mendukung pariwisata itu dengan cara membuat produk Iya. dan melakukan yang produktif lah begitu. Jangan sampai waktu Anda tidak digunakan dengan baik di masa-masa yang sangat apa namanya, sangat berlian sekarang kan. Nah, Kak Kelita menarik sekali. Saya mendengar usahanya Kak Kelita tadi sudah punya outlet sendiri. Saya kepo nih, bagaimana alur awalnya sampai-sampai Kak Kelita membangun cemilan, rajanya cemilan Aduh, gitu. agak sedih sih saat bangun ini usaha. Ya memang resikonya ada, suka dukanya ada. Coba diceritakan supaya teman-teman Genji Jadi ada. begini. Saya nih kan terlahir dari bapak mama yang didiknya super tegas dan sampai saya bisa di titik ini. Saya buka usaha juga Jangan nangis, jangan nangis. karena saya punya bapak ya meninggal tuh pas saya tes UTBK kemarin bulan 5. Dan setelah duka itu kan sempat 1 bulan setelah itu sepi sekali usahanya bapak yang bapak kasih wariskan ke kami, itu warungnya Rajanya Ikan Kuah. Jadi kakaknya saya bilang begini, Jel, mau tidak buka usaha sendiri? Selain mumpung tunggu sampai tahun depan nih, sambil tunggu kakak yang kedua selesai. Saya bilang, oh boleh Kanova. Ya ini saya kasih modalnya, kau mau buat cemilan bagaimana apapun. Oke, terima kasih Kanova. Sudah dukung saya mau buka usaha. Iya, apalagi kan kita tidak boleh di satu putaran itu saja kalau usaha, harus mencoba cabang-cabang yang lain. Nah, Betul. akhirnya saya coba buka brand Basreng. Oke. Itu cemilan pertama yang saya terbitkan di outletnya kami. Nah, di mana setelah itu berjalan beberapa bulan, dari bulan Agustus, September, nah muncullah beberapa cemilan nyusul lagi. Terus Kalau mau nangis tidak apa-apa, lampiaskan di sini. terus gimana ya? Berarti ini terinspirasi dari Bapak. Iya, terinspirasi dari Bapak. Karena bisa dibilang kami kan 4 bersaudara cewek semua. Bapak bilang begini, pesan, jangan pernah malu jadi orang susah. Karena kalau tidak kaget kalau jadi orang kaya nanti, karena kita sudah mulai dari nol. Dan ya kalau misalnya kita stuck di orang yang tidak berkecukupan, ya puji Tuhan kita sudah sampai di titik ini. Nah, Iya, betul. ya, Kita sama-sama butiran debu juga. betul sekali. Dari Yakin nih bos. sebagai kekuatan bagi kita. Karena Bapak akan terus mendukung kita dari kehidupan lain gitu. Jadi memang ini Kakak Lita punya inovasi yang Iya. sangat menarik gitu, mempunyai suka duka yang luar biasa, Iya. risikonya juga pasti ada di setiap Betul usaha. sekali.
Bapak meninggal karena Bapak kan kemarin bulan 5 ASEAN Summit tuh kan. ah, Bapak nih banyak sekali tamu dari ASEAN Summit. oke. Bapak 1 hari sebelum saya berangkat tuh hari Senin saya berangkat. Paginya dia masih antar saya, sekeluarga masih antar saya ke bandara. Mm-mm. Siang masih berjalan lancar, malam juga sempat telepon. Nah, di mana puncaknya pas tanggal 9 Mei pagi, Bapak meninggal. Ya, pas kecapean tertidur. Itu. Posisi saya juga di Kupang, padahal lusanya saya harus melaksanakan ujian UTBK. Tapi mau bagaimana, keesokannya saya harus balik ke Labuan Bajo untuk Mendengar Iya. berita itu. berita itu. Balik. Apa nih harapan ke depannya? Mungkin ada kekuatan yang luar biasa dengan semua riwayat yang Kakak Lita alami. Apa nih harapan ke depannya? Mau Harap- jadi apa ke depannya nih? Harapan kedepannya sih harus buktikan remehan dari semua orang yang bilang begini, ih kau nanti kalau istirahat setahun nih bakalan jadi apa. Ya beda, bagaimana ya, Iya. kan harapannya kita beda-beda, kita tidak tahu seperti apa ke depan. Misalnya kita mau jadi poluan ke depannya, tiba-tiba Tuhan kasih rezeki lain, misalnya jadi pengusaha muda. Oke. Jadi harapannya ya kedepannya tetap hidup dan sehat, itu sih harapan Dan saya. terus berjuang. Dan terus berjuang. Sehat. Keren. Hidup dan sehat. Sehat dalam jiwa, raga, pikiran, semuanya harus sehat. Iya. Mental, terus moral Anda harus disehatkan di situ. Jangan sampai didown oleh hal-hal yang tidak menguntungkan. Betul sekali. Jadi Kak Lita terima kasih banyak Iya, sudah sama-sama. sharing bersama. Apa nih kesan-kesan buat Genji di luar sana? Kesan dari saya, jangan pernah rasa malu tentang apa yang kalian dapatkan sekarang. Nah, kalau untuk pesannya sih, jangan pernah malu mencoba hal baru. Misalnya, kalau buka usaha, uang dari mana begini. Harus dicoba dulu. Misalnya, menabung seminggu, uang jajan dari orang tua tuh 10.000. 10 kali 7 tuh 70. Sudah bisa misalnya beli minuman saset untuk dijual lagi. Tuh, Kan ada air termos. untuk jualan kopi. Iya, betul. Minuman dingin. Iya. Itu sih dari saya. Jangan pernah ada rasa malu untuk Iya, rasa- mencoba hal baru. Nah, seperti saya juga ke Lita, saya berangkat dari nol juga untuk apa namanya? 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah dan 0 idea. Waktu membangun menciptakan produk kopi dengan brand Nerakafi di sini. Awal-awalnya saya jualan kopi di Waterfront. Wih, Orang pertama jualan kopi 5.000 di Waterfront dulu. Nah, sambil kuliah itu saya jual kopi dari awal karena saya berhenti karena sudah banyak yang sudah jualan di bawah. Jadi saya sudahlah cukup. Memang omset awal-awal itu sangat luar biasa gitu waktu di karena masih sepi. Dan sekarang saya puji Tuhan sudah meng-create kopinya dalam bentuk bungkusan kopi bubuk dengan brand Nerakafi. keren. Nanti mungkin bisa kolaborasi dengan Boleh. cemilan dan kopi. Siap. Oke, Genji, mungkin sekian saja dari kami. Saya Rio dan Kak Lita pamit. Semoga teman-teman semua di luar sana dalam keadaan sehat. Dan apabila ada yang mau mengomentari, mau kasih saran ke Zitalk, dimonggokan. Jadi terima kasih sudah loyal terhadap media sosial Zitalk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.